Halo, selamat datang di Disordered. Di mana tanpa jawaban benar atau salah, Kita bahas dua sisi, beda sudut pandang. dan kamu tentukan sendiri this or Disordered. that. Di Disordered kali ini pengen bahas soal sport versus exercise atau latihan tubuh sama olahraga, jadi beda ya kali ya. Iya ya, bentar. Latihan tubuh tuh exercise. Ini karena di Indonesia nggak ada. Ini Oh. real di Indonesia sport itu jadi olahraga, exercise jadi Jadi olahraga. olahraga, iya. Ya, Pak. Jadi kita beda ini dua itu aja ya. Oke. Kalau mau lebih detail ada nanti kasih linknya aja kali ya. Wih, boleh. Buat linknya Dokter Tirta yang Yes. ada obrolan. Kayaknya di channel Bang Panji sih sebenarnya. Nah itu ngasih tahu tuh sebenarnya beda olahraga sama sport. Makanya ada e-sport. Kenapa catur itu sport? Jadi kompetitifnya. Dan makanya kalau udah sport tetap harus exercise. Atlet basket tetap angkat beban. Oh iya juga kayak sih. gitu. Jadi oke, paham. Jadi Anda gak apa-apa. Jadi kemarin ada kasus padel cedera ya? Oh iya. Yang kamu kasih ya? Iya. Nah ya maksudnya gak apa-apa hobi padel. Cuman harusnya tetap olahraga. Sports, diiringi sama dengan exercise gitu. Tetap harus dilatih tuh. Fisiknya dilatih. Intinya sih itu ya. Secara fisik dilatih. Maksudnya biar lebih kuat juga gitu. Tetap harus angkat beban mungkin. Ya kalau ada coachnya lebih baik sih. Jadi terus sedikit banyaknya sudah, saya sih lebih, cuman sudah sama-sama sudah melewati kayaknya 1 bulan ya, sudah melewati exercise, rutin exercise. Experience siapa dulu yang mau kasih tahu? Siapa dulu nih? Kayaknya kamu banyak banget nih experience-nya, perubahannya ada yang perubahan sih banyaknya, tidur lebih enak kali ya. Udah nggak susah tidur lagi? Nggak juga, kayaknya emang karena night owl aja, itu karena habit jadi susah. Cuman intinya lebih ke tidur tuh lebih nyenyak dalam artian beneran pules aja gitu. Bisa bangunnya yang seger. Bisa bangun seger tuh justru aneh. Orang olahraga biasanya bangun capek, ini enggak sih, seger. Tapi seminggu pertama memang kayak babak belur. Kayak capek banget gitu. Tapi udah sebulan sih aman tuh, bangun udah bisa menikmati. Walaupun ada pegel-pegel, ada apa, tapi nggak jadi hitungan lah, nggak jadi masalah. Terus berat badan nggak turun banyak sejujurnya, tapi berubahnya banyak. Karena masa ototnya nambah kayaknya banyak. Kalau yang tadi baru nimbang itu Putri ya, tadi baru nimbang, kalau gua belum gitu. Nah itu jadi kayaknya lemaknya nurun lumayan banyak, tapi belum tahu berapa karena belum timbang. Tapi masa ototnya nambahnya banyak juga. Jadi dan strength itu ngaruh ke kehidupan sehari-hari juga sih. Jadi ngapa-ngapain aja tuh semua mudah, terasa mudah, terasa enteng. Oke. Tapi bentar, kadang kan kayak orang tuh mau nurunin berat badan. Nah, infonya katanya kan kalau misalnya mau nurunin berat badan, ya itu kan ya udah cardio aja. Nah, kamu gimana selama ini? Apakah ada selama kamu exercise ya? Apakah aku ada kardionya less sebenarnya. Jadi cuman sekarang, terutama sekarang, cuman after angkat beban, gym gitu, setelah nge-gym baru lari atau jalan deh, jalan incline gitu. Incline 15, speed kadang cuma 3 sampai 5 lah. Kalau masih banyak tenaga 5 gitu. menanjak ngejar apa ininya doang, kayak 20 menit 15 menit lah gitu. Oke. Nah, cuman intinya kardionya nggak terlalu banyak. Terus kalau yang mau fokusnya ngerubah hidup sehat juga kayaknya harusnya jangan ke situ dulu. Jalan kaki aja dulu. Ambil yang paling gampang dari yang bisa Anda lakukan aja. Langsung nge-gym kalau badannya terlalu besar dan insecure atau apa. Sebenarnya kemarin juga dibahas insecurity itu nggak perlu sebenarnya. Ya kan, insecurity itu nggak penting. Tapi intinya bisa menghambat progres kalian gitu. Nah, cuman kalau emang mau nge-gym, ya coba yang standar-standar dulu, mulai dari jalan kaki. Di dalam rumah pun nggak apa-apa. Bolak-balik dari depan ke belakang, tapi lama gitu.
hitung-hitung 5 kilo aja coba. Panjang rumah berapa meter, kalau berapa kilo berarti harus berapa, kalau 5 kilo berarti harus berapa kali bolak-balik, cobain aja. 5 kilo aja per hari jalan kaki. Itu bisa tuh. Tapi emang menarik sih. Karena yang aku rasain juga sekarang pengalaman aku ya, kalau yang aku rasain itu tuh kan lebih banyak for your info juga, kalau aku kan lebih banyak angkat beban terus, jadi nggak ikut kelas apapun. Kalau Putri itu hampir 80%-nya sebenarnya kelas ya. Kayaknya iya deh. Kalau 80%-nya kelas gitu. Jadi gimana tuh buat yang banyak kelas juga gimana? Tapi ada hasilnya kan gitu. Iya, kalau misalkan dari aku sebenarnya dari berat ya awalnya. Karena pas aku pertama kali nge-gym tuh aku merasa wah lemak badan aku kayaknya banyak banget deh gitu. Walaupun masa gemuk. Iya, pas gemuk, walaupun sebenarnya secara postur badan aku nggak kelihatan gendut. Dan gitu. Dari BMI ya? BMI-nya juga normal, 21. Normal hitungannya. 21 loh. Dari rentang sampai 25 atau 24 gitu kalau salah ya. Iya, lupa. Nah, itu tuh kok aku merasa badan aku kayak makin banyak ya lemak gitu. Terus ya udah pas ternyata diukur, pas awal-awal wah aku kaget banget. Kayak lemakku malah lebih besar dibandingkan otot. Oh iya. Terus abis itu kayak usia fisik malah dinilainya kayak 50-an gitu. Kan jadi kayak buat umur yang 25 kita umur tahun. Sama di video ini sekarang ngetek umur kita 25. Iya. Dan kalau aku tuh 35 waktu itu. Jadi lebih tua 10 tahun. Iya. Tapi kayak udah bapak-bapak. Padahal masih bisa dibilang muda, cuman ya kan baru masuk kepala 3 ya masih muda sebenarnya, cuman in a way kayak lah kan gue masih 25 gitu. Iya. Terus kayak aku kaget banget dong dengan 25 tahun kayak sejauh itu sampai 50-an gitu. Terus ya dijelasin lah memang kalau misalnya kita banyak lemak ya otomatis jadi kelihatan lebih tua gitu. Makanya mungkin sel-sel kita atau otot kita atau gimana ya, aku sebenarnya gampang lebih cepat meninggal, udah intinya mah itu aja. Ya mungkin gitu ya. Nah jadi kayak wah aku nggak bisa kayak gini sih. Jadi aku ya walaupun rutin lah. Meninggal di tangan Tuhan. Cuman ya kan kita bisa meminimalisir resiko yang ada. Ya berusaha hidup sehat. Ikhtiar. Ya ikhtiar. Ikhtiarnya bener ya. Nah itu, jadi aku udah mulai tuh kayak berusaha exercise selama 1 bulan. Walaupun memang aku lebih sering ikut kelas, kayak kelas misalnya body combat atau body pump yang angkat beban dengan repetisi banyak, atau yoga gitu. Jadi untuk angkat beban sama mungkin calisthenics ya, itu mungkin di yang kosong-kosong aja. Kayak misalkan 4 kali aku nge-gym dalam seminggu, kayak 3 kali kelas, 1 kali angkat beban misalnya, terus sisanya calisthenics. Misalnya kayak gitu. Kalau misalnya perubahan, aku merasa sebenarnya lebih lean aja sih. Maksudnya kayak mungkin beberapa celana yang sebelumnya kayaknya kok kayak mau ngepres gitu. Udah ngepres, bilang aja udah. Ya udah ngepres ya. Terus sekarang kayak wih kelihatannya aku kurus banget nih gitu pakai celana ini gitu. Terus habis itu baju juga sama. Terus pas aku cek juga hari ini ya. Ternyata wow, aku kayak merasa senang juga sih. Alhamdulillahnya masa ototku malah lebih tinggi dibandingkan masa lemak. Jadi kayak yang sebelumnya masa lemaknya malah lebih tinggi. Intinya sih juga berat tuh belum tentu Anda tuh ideal dan tidak. Ya betul. Dari BMI-nya juga belum tentu sih sebenarnya. Karena lebih baik Anda nimbang. Ada banyak sih rumah sakit sekarang juga bisa. Di gym juga ada gitu ya. Kalau punya privilege-nya, punya akses, coba nimbang. Tentu lihat tuh masa ototnya berapa, masa lemak berapa ya gitu. Kalau di rumah sakit ada itu full check, udah masuk ke medical check up kalau nggak salah. Gitu. Ya maksudnya coba. Betul. Karena emang ternyata lebih baik badan kita banyak otot ya dibandingkan malah isinya lemak semua. Karena ternyata pas aku cari tahu juga dengan banyaknya lemak kita bisa kayak meningkatkan bukan obesitas juga sih. Resiko diabetes. Ya. Terus abis itu ya mungkin obes juga termasuk ya. Karena kita bukan kedokteran. Iya, jadi yang kita tahu cuma baca-baca aja gitu mahasiswa ya. Kedokteran nanti koreksi tambahin boleh. Cuman intinya kalau nggak salah nih ya bisa kena pasti tekanan darah tinggi dulu gitu karena penyumbatan lemak. Terus bisa nanti dari darah tinggi bisa kena jantung, bisa banyak lah. Jadi merembet-rembet. Terus karena udah mulai ada jantung dan lain-lain jadi makin males. Terus nanti makannya tetap sama.
terus nanti jadi gula, udah darah tinggi tapi gula, udah Kemana-mana wah ini ya. komplikasi dah. Sekarat gitu, kena Iya, combo. bener sih, bener-bener. Kayaknya ditingkatin, dan pola makan sih udah mulai berubah ya. Iya. Pola makan sudah mulai berubah. Kalau Putri itu makanannya doang ya? Lebih ke makanan sih. Ya, Maksudnya aku lebih dia makan tetap 3 kali sehari ya. 3 kali sehari tetap. Kalau gua tuh omet sekarang sih sebenarnya. Kebanyakan omet, walaupun nggak yang strict omet setiap hari one meal a day gitu. Cuman kebanyakan hari-hari cuman makan siang. Gitu. Oke. Dan itu juga kadang-kadang cuman telur doang sih. Jadi kayak rada-rada ekstrim dan enggak Iya sih, kayaknya. emang ekstrim Tapi sebenarnya. kalau makan tuh biasanya juga kalau kayak nggak usah dipersulit. Kadang-kadang ke warteg juga nggak apa-apa. Beli nasi tuh porsinya dikurangin, banyak malah drastis. Terus dibanyakin sayurnya aja gitu. Mikirnya gitu doang. Iya, Kalau buat lebih murah banyak ya, buat protein murah. ya. Kalau yang nggak punya akses bisa masak dada ayam, beli lumayan. Terus beli sayur yang fresh terus. Masak yang oke gitu-gitu ya. Kalau nggak punya waktunya, nggak ada uangnya juga, nggak ada masalah. Semua jalan untuk menuju sehat bisa dengan pilih-pilih gitu. Ini aja dapat reward ini, jadi bisa minum minuman manis-manis. Ini punya aku di sini. Iya, tapi kita nggak boleh ngeliatin. Nggak apa-apa, santai aja. Kali mau masuk, nggak mungkin Masuk juga gitu. sih. Iya. YouTuber nggak ada penontonnya, siapa yang mau masuk? Cuman juga jangan lupa kalau ngebacain apa label-label gini, ini ada kalorinya juga, ada gula, ada gitu-gitu. Sekarang mulai diperhatiin kalau aku terutama gitu buat yang kemasan. Dan jangan lupa lihat takaran sajinya berapa dan yang Iya, realnya dapat berapa. betul. Kadang kan kita kayak takaran saji misalnya 100 mili. Ternyata di botol ini 300 mili. Berarti kan istilahnya kita harus ngakaliin 3 gitu loh. Dengan yang ada di botol ini gitu. Biasanya paling sering chips, potato chips. Oh iya, potato chips. Nah itu pakainya gram dia. Iya, benar. Takaran sajinya berapa gram? Ternyata, belinya family pack. Iya, emang enak. Saya juga akui pada masanya, ada masanya ngemil. Mantap memang. Masih mikir juga mantap memang. Cuman buat reward aja kalau sekarang. Iya, betul. Nah, rezim segitu. Iya, rezim. Apa makannya udah mulai dijaga. Terus kalau training rada beda karena aku ini cari aja sih ke gimana ceritanya. Kalau yang mungkin selama di jalan bisa sampai 3 jam, ada yang pokoknya ekstrim lah, di jalannya lama gitu. Kayaknya jangan deh, Anda seminggu sekali aja juga olahraga cukup. Tapi kalau sisanya tinggal jaga makan, karena yang utama tuh sebenarnya jaga makan, jaga istirahat baru olahraga kan. Nah jadi jaga makan, istirahat. Nah nanti tambah olahraga deh Sabtu Minggu. Gitu. Nah olahraganya mau apa? Kalau bisa exercise, cari yang melatih tubuh. Kalau nggak salah waktu itu ini ngutip aja dari Dokter Tirta gitu. Ada apa cycling, running, sama weightlifting gitu ya. Kayaknya 3 itu kalau nggak salah ya. Ini kalau nggak salah. Jadi mohon maaf kalau berenang sebenarnya termasuk exercise atau apa ya. Jadi karena kurang mengerti gitu. Nggak ada sekolah atau ini sport science gitu. Cuman kurang lebih ke sana aja. Jadi tetap harus dilatih fisik karena ini tuh tabungan juga, investasi, apalagi buat yang masih muda. Yang masih muda jangan diincar party-partinya doang, kalau bisa nongkrongnya, gorengan dan kopi memang enak saya tahu. Cuman nanti buat masa tuanya, nanti nggak bisa nikmatin hidup tuh nggak enak. Iya, aku juga pernah baca katanya kalau makin tua otot tuh makin susah buat kebentuk. Malah berkurang. Ya malah katanya berkurang, menyusut drastis. Iya, menyusut. Nanti kalau misalnya sama terutama sekali perempuan loh. Ya katanya gitu, sama sekali nggak punya otot, lebih gampang keriput, dan tadi balik lagi kena penyakit-penyakit itu gitu. Ya, maksudnya penyakit kayak gitu kan bisa komplikasi gitu. Dan yang kayak gini-gini bukan berarti kita contohin minum ini ya. Kalau bisa minum air putih. Iya, betul. Bisa minum air putih. Bukan setiap lagi spill itu momennya udah berhari-hari kemudian kan. Jadi udah selama itu seringnya minum air putih. Ini kayak reward kecil-kecilan aja, bukan nyontoin banget juga. Betul. Nah terus habit nggak bisa langsung dirubah langsung gitu. Tapi bisa dibantu sama disiplin. Nah itu
disiplin diri nggak sih? Iya. Jangan sampai kayak kita malah ikut-ikutan aja. Jangan FOMO. Yang penting mau olahraga bukan kan. Start dari FOMO boleh. Start dari FOMO tuh boleh. Start dari FOMO nggak apa-apa. Tapi kalau bisa berikutnya jangan deh. Kalau bisa berikutnya karena Disiplin emang diri. disiplin diri. Oke. Gimana caranya disiplin Bang? Ya itu mah susah karena semua harus dilawan sama diri sendiri. Ya. Diri sendiri doang yang bisa jawab, karena mau nanya ke motivator siapapun, Anda nanya caranya disiplin, nggak ada yang bisa jawab karena itu ke diri sendiri. Ya. Mungkin udah dijelasin lah ya caranya, misalkan harus nyusun to-do list harian atau apa. Nggak juga, tapi balik saya lagi. nggak ada. Iya, maksudnya balik lagi. Ini kemauan, masalah kemauan doang, masalah kemauan doang. Lawan, emang nggak nyaman. Intinya itu, untuk mau tidak nyaman. Disiplin tuh kebanyakan karena mau keluar dari zona nyaman. Ya, keren. Ya udah, itulah. setuju. Ya nggak, maksudnya kurang lebih gitu, bercandanya lah ya. Cuman ya dilawan aja, pasti nggak enak. Tapi nanti kalau udah sebulan lah, aku jamin kalau udah sebulan, ini ada masuknya juga kayaknya dari istilah atomic habit. Jadi dilakuin doang kecil-kecil, ilangin yang nggak perlu, masukin yang bagus, yang oke-oke. Terus aja lakuin sebulan udah lewat aja. Aneh rasanya kalau nggak dilakuin. Apalagi yang dilakukannya bukan yang kayak gini kan, konten seminggu sekali. Yang dilakukannya misalnya tiap hari. Nah itu dirubah tuh tiap hari makin baik gitu kan. Mencoba biar nggak apa. Nah udah sebulan nih, dijamin deh bulan berikutnya kayaknya rada aneh deh. Kalau nggak ngelakuin itu, iya. Ya kayaknya harus ngelakuin deh gitu. Kayaknya kalau nggak ngelakuin salah. Ada yang kurang biasanya kalau nggak. Kalau iya. Paling gampang tuh itu Duolingo. Iya, Duolingo. Ngerjain Duolingo tuh. Strike-nya berapa? 200 belum ya? Oh, nggak tahu. Apa udah 300? Belum 300. Belum sampai setahun kan? Iya, aku udah sampai 600. Dia udah bertahun-tahun. Apa 700 sih? Aku lupa. Ya maksudnya udah berarti itu kan hitungannya hari. Kayaknya. Ya, berarti hari. Bisa dibagi 306 itu udah mau 2 tahun ya? Iya, 2 tahunan. Kayaknya udah 2 tahunan deh. Iya, udah 2 tahunan. Kayak gitu-gitulah. Jadi kayak sayang strict. Iya, bener sih. Kayak strict tuh kalau udah ratusan kayak, wah, masa keputus? Aduh. Ya betul. Kayak udah gitu. 2 tahunan nih dipertahankan gitu, tapi keputus. Nah, nge-gym juga sama sih. Kalau Anda merasa udah sebulan tiap hari jalan kaki, di setor terus nih kayak orang nyetor 5 kilo jalan kaki. Terus nanti giliran enggak tuh kayak kurang. Nah, even lagi sakit loh. Jadinya bawaan sakit tuh kayak nggak enak jadi sakit. Nggak enaknya lebih ke arah ini nggak bisa nge-gym hari ini gitu. Nah, orang nge-gym ada beberapa hal. Kalau ada yang mau physically oke, estetiknya oke, ada yang mau sehat, ada yang kayak saya mau kuat. Emang targetnya mau kuat doang. Tapi tanpa harus membesarkan badan ya. Kan kalau mau strongman, badan sampai gede-gede gitu. Wah gitu, enggak juga sih. Tapi kuat secara normal lah. Kuat di atas rata-rata aja udah cukup gitu. Pengen kuat sekuat yang saya bisa gitu. Tanpa ekstra-ekstra. Terus ada yang emang nge-gym karena kan dia bayar. Iya sih. Jadi sayang. Ada yang kalau dia nggak ada bayar apa-apa, merasa nggak ada tanggung jawab, tapi karena udah keluar uang, ya jadi ada tanggung jawab. Udah bayar tapi, jadi berangkat. Nah, kalau emang itu bisa mendorong, silahkan. Ya, sebenarnya tuh masih wisely aja. Jadi yang mendorong aku pas awal-awal nge-gym ya. Karena udah bayar ya, sayang. Tapi lama-kelamaan aku jadi merasa kayaknya next itu ini membership habis aku juga tetap sebenarnya bakal kalau mau nge-gym inspiratif lagi. Juga bisa lihat progresnya Bang Saikoji. Oh, oke. Siang malamku selalu. Nah tuh online tuh lihat tuh, bisa jalan dulu tiap hari. Dan sedih loh buat dengerin dia cerita kalau ke mall yang dicari pertama bangku. Oh iya. Saking sudah ya, maksudnya istilahnya udah obes ya. Kalau secara kesehatan istilah yang benar obes. Jadi jangan sensitif Anda. Ya, obes emang istilahnya obes gitu. Obes itu ada levelnya juga lah. Nah, nggak tahu tuh dia obes level berapa, cuman udah obes. Nah, terus kalau itu harus nyari bangku, sakit baru duduk loh. Set, parkir. Jalan masuk mall, cari bangku, baru jalan dikit. Ya, udah ngap-ngapan. Nah,
kan nggak bisa nemenin anak-anak. Dan buat extra size people juga banyak nggak bisa akses kan untuk melakukan banyak hal atau akses ke beberapa tempat. Sedangkan anak mau ke sana atau keluarga atau pasangan Anda pengen ke sana, Anda nggak bisa nemenin karena body gitu. Benar sih. Jadi mendingan cobalah, karena buat kita yang baru bulanan aja benefitnya banyak banget. Iya, tapi real sih, aku juga ngerasain badan aku oke. Terus juga bentuk kayak udah mulai kebentuk kayak otot walaupun masih dikit, tapi kayak rasanya happy loh dengan perubahan badan yang tadinya buncit gitu. Ya intinya kalau ngaca tuh kayak males gitu tadinya, jelek gua gitu. Terus setidaknya ada dikit ngebus gitu, cakep ya gitu, keren juga gua gitu ada. Padahal kayak over pede, cuman nggak apa-apa, it's okay. Apapun yang dicari mah kejar aja. Iya, sama ini sih, maksudnya ada beberapa orang yang mungkin belum bisa memulai untuk hidup sehat atau exercise karena tadi misalkan mulai waktu, dengan FOMO, waktu sama mungkin dia tuh masih takut buat ngelakuin hal sendirian. Jadi kayak butuh cari teman. Gitu. Kayaknya. Tapi ingat, Anda nggak bakal bisa maju kalau nyari orang lain. Karena orang lain nggak bisa Anda kontrol, yang bisa Anda kontrol diri sendiri. Oke. Oke. Wow, quotes of the day. Enggak juga, kayaknya itu dapat dari orang lain juga, jangan di kata-kata saya, itu pasti udah dari insight podcast-podcast yang saya dengar lah. Iya sih, benar. Cuman atau sama buku-buku audiobook yang didengerin, cuman intinya yang bisa dikontrol cuma diri sendiri. Orang lain nggak bisa. Kalau kita nge-gym atau apa olahraga cuman karena teman lagi nggak bisa, kita nggak nge-gym. Padahal yang mau sehat kita apa teman yang mau bikin sehat. Iya juga sih. Iya. Ya, jadi ya udah kita aja. Kita aja. Cuma dan mungkin sport juga, kalau yang sport nih, sport saran yang mau sport tapi tetap sehat, mainnya serius Anda. Nah, kompetitif tapi hati-hati, jangan lupa pemanasan dan lain-lain. Dan kalau bisa kayak Anda nih nyewa lapangan bulu tangkis, lari dulu kayak puterin lapangan. Oh, harus ada exercise dulu seenggaknya. Sekalian hitung-hitung pemanasan gitu. Calisthenics dikit-dikit push up, dikit-dikit sit up, dikit aja 10, 20 ya kan. 10 deh kalau pada nggak bisa gitu kan keras. Udah 10 deh, bisa nggak? Sebanyak-banyaknya deh kalau misalnya berat. Terus baru main bulu tangkis tapi serius. Kompetitif enough gitu. Beneran mau main poin. Jadi kalorinya kebakarnya lebih banyak tapi ada exercise dikit. Dikit sih. Dikit. Cuman ada gitu. Nggak apa-apa. Soalnya emang banyak yang cedera ketika orang main sports ya. Yes, rentan cedera kalau nggak pernah dilatih. Aku juga jadi ingat sebelum aku nge-gym, kaki aku sering banget kram. Kamu ingat nggak sih? Kayaknya kamu waktu pas aku pertama kali nge-gym pun aku kram. Dan aku kalau misalkan berenang atau aku tiba-tiba ya udah salah posisi. Tapi berarti itu bukan karena kurang elektrolit ya? Emang bukan. Karena nggak terlatih? Aku emang sering kram. Bahkan waktu itu juga sempat ada acara kantor lagi rafting, pas mau turun dari perahu atau apa sih namanya, boatnya itu ya. Tiba-tiba kakiku kram. Aku sampai bingung gitu. Dan sekarang padahal rafting duduk ya? Semenjak aku nge-gym dengan posisi yang aneh-aneh, maksudnya apalagi yoga kan, posisi yoga pasti aneh-aneh dong, kayak kakinya tiba-tiba diangkat, lentur ditarik. Lah, istilah yang benar lentur, fleksibel. Ya, fleksibel gitu. Dengan posisi yang fleksibel dan kakinya ditarik sana sini, kok aku nggak pernah merasa kram gitu. Jadi aku kayak, exercise. Kayaknya emang kuncinya tuh di exercise, gitu. Dilatih ototnya, jangan sampai lemah gitu kali ya. Jadi pemilihannya sebenarnya target utama tetap exercise harusnya. Tapi kalau emang bisa dimulai dari sport, karena pedal, karena golf mungkin kalau Anda yang punya uang, ya ke golf friends gitu kan. Tapi sekali-kali mah juga ya push up dong, jangan begini-gini doang kan. Soalnya ototnya apa yang dibentuk? Tarik lo, set gitu kan, biar ininya mantep, pukulannya juga mantep. Gitu loh. Dia maksudnya jadi diniatin sportnya, jadi mau nggak mau harus exercise. Karena kalau dalam rezim olahraga pun, misalnya basket, di sebelum pertandingan, misalnya fisiknya banyak, mendekati pertandingan, teknisnya lebih banyak. Oh iya, apalagi kamu kan dulu, maksudnya dari SD ya? SD SMP, basket, SMA tapi basket nggak gitu. lomba. Iya, SMP basket. SMA basket. Basket. Nah ya mungkin SMA Muay Thai juga. Ya, jadi lebih paham mungkin maksudnya pentingnya exercise sebelum sports gitu. Yes, karena pas waktu itu setelah kuliah menganggur tidak dilatih badan ya kan, dengan kehidupan yang ngamburadul ya kan. Itu waktu itu pokoknya tamparan utamanya adalah dulu tuh
main basket 4 quarter tuh nggak diganti pun kuat napasnya. Mau fast break terus, ayo kita bisa. Saya malah senang buat ngedefense fast break, jadi lari, ikutan lari, ngejar bola buat ngeblok musuh lah. Jadi kalau yang ngerti istilah basket. Cuman intinya kayak gitu, kuat aja tuh bolak-balik lapangan. Happy banget malah. Nah terus tiba-tiba outing, keluar sama teman-teman kantor, main mini soccer berdua aja langsung ngap. Langsung baru des. Aduh, tubuh udah kurang oksigen. Nah ini kayaknya too much nih. Kayaknya gitu. Saya nggak pernah fisiknya serendah ini gitu, seumur saya gitu. Kayaknya nggak gini-gini amat. Jadi ya udah. Habis itu ada tamparan aja, jadi harus berubah. Ya udah. Dan nggak pernah telat. Ingat umur berapapun mungkin yang nonton, kalau ada yang bapak ibu udah cukup berumur. Terus mungkin yang sama kayak kita gitu, udah zaman-zamannya pedal ya kan, anak-anak pekerja SCBD atau apapun itu, ada dari masih muda lah ya gitu. Ataupun udah punya anak, nggak apa-apa. Olahraga bro. Even kalau ditanya mahal mall gym mahal gini. Calisthenics ada, tapi ingat calisthenics itu karena di rumah, lawan Anda cuman kasur, sofa dan AC. Jadi dan cemilan-cemilan yang Anda beli ditaruh di rumah itu. Karena kan latihannya di rumah, jadi harus bisa mendisiplinkan dirinya tingkat tinggi. Karena lingkungannya nggak mencontohkan apa-apa. Jadi harus benar-benar bisa ngelawan diri untuk mau push up, untuk mau sit up, dan gerakan calisthenics lainnya lah, squat gitu-gitulah. Plank dan lain-lain. Ya, intinya selama sebulan ini bermanfaat. Nanti bakalan kita kasih review lagi kali kalau sudah setahun. Setuju, setahun. Setahun kalau dunia ini masih ada. Amin. jadi takut. Ya cuman intinya setahun exercise dan menjaga kesehatan. Moga-moga juga bakalan lebih informatif lagi kan juga. Secara latihan bakalan lebih efisien, bakalan udah setahun dan lain-lain. Dan kalau ada uang ya lebih baik kan harusnya punya PT. Tapi kalau enggak, belajarlah, ada banyak caranya di YouTube buat bikin exercise. And see you in disordered berikutnya. Bye-bye.